Nih, kita baca doa kalau kita dijamu oleh orang bagaimana? Ada orang menjamu makanan. Ini tadi babnya ini. Dengar ya. Kita ulang lagi ya. Biar pemantapan. Babu Fadli ya. Babu Fadli. Apa babu Fadli? Sebuah bab yang menjelaskan keutamaan man fatara, orang-orang yang berbuka. Keutamaan ya, pembahasan tentang utamanya orang yang membukakan, memberi makan orang puasa. Kemudian wa fadli shaim, dan keutamaan orang yang berpuasa, alladzi yukalu indahu wa du'ail akali lil ma'kuli indah. Ya, keutamaan orang yang berpuasa yang dimakan jamuannya. Misalnya kita mengundang berbuka bersama di rumah. Ya, ini ada juga keutamaannya. Dengarannya dari Anas bin Malik, Anas radhiyallahu an, dari Anas radhiyallahu an. Ya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jaa ila Sa'd bin Ubadah, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Sa'ad bin Ubadah. Berarti Nabi berkunjung ke rumah seorang sahabat. Siapa sahabatnya tadi? Sa'ad bin Ubadah. Ya, faja'a bi khubzin wa zaitin. Maka Sa'ad bin Ubadah ini memberi hidangan. Apa hidangannya? Khubzin wa zaitin. Roti dan mentega. Perbukaan itulah. Roti dan mentega. Kemudian fakala, Nabi memakan hidangan dari Sa'ad bin Ubadah tadi, yaitu roti dan mentega. Sumakal, nah, Nabi mendoakan. Jadi setiap kita diberi makanan oleh orang, dihidangkan makanan, dijamu dia, ya, dijamu ke rumahnya, makan dia di rumahnya. Setelah makan itu pulang, tidak pulang dulu loh, tapi mendoakan. Apa doa orang yang berbuka di rumah orang? Coba baca ya. Aftara indakumul as-shaimun. Coba. Aftara indakum. Ini doa Nabi nih. Setelah Nabi memakan hidangan Sa'ad bin Ubadah, apa hidangannya tadi? Roti mentega. Nah, Nabi makan, setelah makan gak SMP, tapi berdoa dulu, berdoa kepada tuan rumah. Aftara indakumus shaimun. Baca. Aftara indakumus shaimun. Shaimun. Oh iya. Shaim. Shaimun, shaim, ini shaim. Orang-orang yang berpuasa. Ya. Aftara indakumus shaimun. Terus wa akala ta'amakumul abraru. Wa akala, dan telah memakan ta'am. Apa ta'am? Ta'amakum apa? Ta'am enggak tahu ente? Hah? Ta'am itu makan. Wa yut'imuna ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Itu sifat orang abrar juga itu. Sifat orang-orang yang abror tadi, apa dia? Wa yut'imuna ta'am, dia memberi makan makanan. Ala hubbihi, makanan yang dia berikan itu bukan makanan yang enggak disenangi, yang disenanginya. Ente suka apa biasanya? Senang apa? Makan apa? Kalau memberikan makanan jangan yang enggak kita senangi. Ya, misalnya makanannya sudah enak, atau makanannya sudah sisa, atau makanannya kualitasnya di bawah
Nah, itu berarti kita nggak suka. Kalau kita sendiri dikasih makan yang kayak gitu nggak suka. Makanya orang abrar dalam surat Al-Insan itu wa yut'imuna at'am ala hubbi. Hubbi itu bahasa Arab tuh, hubbi itu. Hobi apa hobi? Kamu makanan hobimu apa? Favorit makananmu apa? Makanan yang kamu suka apa? Apa yang kamu hobi makanannya? Apa contohnya dia makan hobi? Hobi makanannya apa? Hamburger ya? Apa? Apa yang suka durian? Apa? Sebut aja. Pecel lele depan. Yang mana nih? Sambal ini? Nah. Pecel lele gitu. Kalau ente mau memberi orang makan yang ente suka juga, mana dalilnya? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Hubbi juga lagi. Tidak akan sampai derajat orang kepada kebaikan yang oke punya, kebaikan itu maksimal sampai dia menginfakkan harta yang dia suka. Jangan yang sudah nggak dia terpakai. Gak terpakai sama dia, dah daripada sempit-sempitin gudang, daripada nggak bersedekah, daripada tidak ada gunanya. Bukan kayak gitu bersedekah. Yang kita suka, ada sahabat Nabi, siapa namanya ini? Tolhah bin Ubaidillah. Dia punya kebun kurma di depan Masjid Nabawi sekarang. Itu begitu ayat ini turun, lan tanalul birra, dia bilang sama Nabi, sesungguhnya kebun kurma yang ada di samping di sisi masjid ini adalah yang paling saya suka. Dan saya akan himpahkan ini kepada Allah. Karena dia membaca surat apa tadi? Lan tanalul birra hatta, apa artinya tadi? Tidak akan sampai seseorang itu maksimal kebaikannya, baru dikatakan kebaikan yang sangat plus mumtaz, sampai dia menginfakkan harta yang dia suka. Jangan harta yang tidak dia suka, nggak terpakai, baru dia sedekah, nggak gitu. Itu nggak sampai kebaikannya. Kebaikan maksimalnya nggak sampai ke kebaikan abal-abal udah dapat sama dia ya. Tapi kalau kebaikan yang sangat baik maksimal nggak dapat ya, nggak tercapai sama dia. Kalau dia tidak menginfakkan yang dia senang, yang dia suka. Oke. Jadi wa akala ta'amukumul abrar, telah memakan makananmu, hidanganmu wahai Sa'ad bin Ubadah, orang-orang yang abrar. Apa abrar itu artinya? Berguru sama abrar, tapi abrar itu nggak tahu apa abrar. Nama Allah juga itu. Birrun. Kalau zamannya barrun. Dalam surah Tur. Innahu huwal barrur rahim. Fadzakir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun. Coba kamu berdoa. Apa doanya? Kalau kita dijamu oleh orang, kita mendoakan kebaikan untuk si tuan rumah atau ahlul bait. Doanya seperti yang diajarkan Nabi. Apa yang datang dari Nabi kita buang atau kita buang? Kita pakai, kita ambil. Kita pakai. Mana dalilnya? Ini dari Nabi ini. Nabi yang mempraktekkan di rumahnya Sa'ad bin Ubadah. Nabi hanya memakan roti sama mentega. Setelah dia makan,
dia doakan tuan rumah tadi. Coba ulang lagi. Aftara indakumul as-saimun. Aftara. Apa arti aftara? Aftar, fitri. Fitri itu makan. Aftar, aftar itu iftar atau iftar? Sama juga itu, iftar. Ya, jamuan buka itu iftar namanya. Takjil kalau orang. Takjil atau iftar. Setelah memakan, aftara telah berbuka di rumahmu orang-orang yang berpuasa. Terus apa lagi? Wa akala ta'amukumul abrar. Dan telah memakan makananmu orang-orang yang abrar. Ta'amakumul abrar. Wa akala ta'amakumul abrar. Telah memakan makananmu orang-orang yang baik-baik. Ya, wasallat alaikum. Telah berdoa untukmu para malaikat. Ya. Kita masuk bab selanjutnya, yaitu bab iftikaf. Ya, bab iftikaf, i'tikaf. Apa i'tikaf? Tahu deh? Orang jarang baca mana tahu dia, ya kan? Kita boleh i'tikaf. Kalau ada kesempatan baca. Membaca itu perintah Allah apa perintah Amir? Apa ayat yang paling pertama turun? Takwa ente ya. Apa arti takwa? Anta'mala li ta'atillah. Allah telah banyak berbuat baik. Ya, fa'ama bi ni'mati rabbika fahaddits. Coba ceritakan nikmat Allah. Biar datang syukur. Ayyadzkur wala yunsa. Itu takwa juga itu. Apa takwa menurut sahabat Abdullah bin Mas'ud? Takwa itu apa? Kalau lain pula. Siapa namanya? Tolak bin Habib. Lain lagi. Kalau Ibnu Mas'ud memiliki definisi juga dia. Apa definisi takwa oleh Ibnu Mas'ud? Versi Ibnu Mas'ud. Ayyashkur wala yakfur. Apa artinya? Hendaknya kamu bersyukur. Ayyashkur. Apa syukur itu? Syukur itu mempergunakan nikmat. Kalau syukur nikmat, mempergunakan nikmat sesuai apa yang diinginkan si sang pemberi nikmat. Si sang pemberi nikmat itu syukur itu. Contohnya kita bersyukur dengan hidup. Apa tujuan hidup? Apa doanya? Allahumma shalli ala Muhammad. Bagus. Ya Allah, turunkanlah hujan yang maha berkah. Ya. Oke. Ulang lagi, takwa menurut versi Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Ayyashkur wala yakfur. Hendaknya kamu bersyukur kepada Allah. Ya, bersyukur seseorang itu baru dikatakan takwa kalau dia bersyukur, memakai nikmat sesuai sang pemberi nikmat, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh yang memberi nikmat. Yang memberi nikmat itu Allah. Apa keinginan Allah dengan nikmatnya? Agar kita pakai untuk beribadah. Ya, ini ibadah ini. Jangan antum kira hidup ini ayak sabul insan ayut raka sudah. Apakah manusia mengira kami meninggalkan dia begitu saja tanpa diminta tanggung jawab? Apakah kamu mengira seperti itu hidup ini? Ayah sabul insan, apakah manusia mengira ayut raka
dia ditinggalkan begitu saja tanpa diminta tanggung jawab. Nikmat-nikmat yang banyak kemana dipakai? Dari mana didapat? Kemana dibelanjakan? Nikmat hidup tidak ditanya tentang hidupnya. Nikmat muda, nikmat sehat, pasti ditanya. Jangan dikira gratis. Makanya kita mempergunakan nikmat sesuai apa yang diinginkan sang pemberi nikmat. Apa doanya? Apa doanya? Doa petir apa? Subhanallazi yusabbihur ra'du, subhanallazi yusabbihur ra'du wal malaika min khifati. Ya. Ini adalah tasbih malaikat ini. Untuk berapa? Itu baru malaikatnya. Mengerikan kan tasbihnya kan? Tasbih malaikat itu. Kalau tasbih itu musirawan. Bisa jadi ada juga malaikat yang membanting menlecut-lecut awan untuk mengarahkan kemana yang dikehendaki Allah. Ya, yusabbihul ladzi lupa nih, telah bertasbih malaikat buruh ar-ra'ad, malaikat dengan petir tadi. Itu adalah tasbihnya malaikat kepada Allah karena dia takut kepada Allah. Nah, tasbih malaikat itu seperti itu, ra'adu, petir. Oke. No problem. Kita boleh i'tikaf. Ya, kitab i'tikaf fi Ramadan, di dalam bulan Ramadan. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu ashral awakhira min Ramadan, muttafaqun alaih. Ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah selalu beriktikaf pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, hadis yang 1277. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhira min Ramadan hatta tawaffahu Allah ta'ala thumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi, muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu beriktikaf pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan hingga beliau sallallahu alaihi wasallam dimuliakan atau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu istri-istri Rasulullah, istri-istrinya beriktikaf sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, ini masih hadis Bukhari Muslim lagi. Ini hadis Bukhari aja. Wa an Abi Hurairah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyamin. فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكافا 20 يوما. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, biasanya
Rasulullah selalu beriktikaf 10 hari di bulan Ramadan. Kemudian pada tahun meninggalnya Rasulullah, dicabutnya nyawanya, ya, tahun terakhir, akhir tahun dari kehidupan Rasulullah, Nabi beriktikaf selama 20 hari. Sebelum tahun akhir Nabi hanya 10 hari aja. Tapi di akhir tahun kehidupan Nabi Allah sebelum dicabut nyawa, ya, di situ tahun dicabutnya. Tahun berapa Nabi meninggal? Tahun 10 Hijri. Tahun 10 Hijriah. Jadi pas ya. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. 23 tahun dia. Nabi meninggal pada tahun ke-10. Ya. Bagaimana? Cukup ada? Tambah lagi? Hah? Sampai? Oke, hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Ya, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Gimana mau pulang nih? Hah? Iya, baru setengah 5. Jam 5.